Jangan menjadi batu sandungan. Ketika pemungut pajak bait Allah datang kepada Yesus dan para murid dan meminta mereka untuk membayar, Yesus memang mengkritisi ya bahwa sebenarnya yang membayar pajak itu mestinya orang asing ya, yang kemudian harus membayar pajak, sedangkan rakyat sebenarnya harus disejahterakan melalui pajak-pajak yang diambil. Namun supaya tidak menjadi batu sandungan, Yesus pun juga mengajarkan sesuatu yang penting juga bagi kita. Nah, Yesus mengatakan ya, supaya tidak menjadi batu sandungan, kita juga harus membayar pajak itu. Karena itu Yesus meminta Petrus untuk memancing. Ya, dan kemudian Yesus memerintah kepada Petrus, ikan yang kamu dapatkan tadi nanti ada uang di dalam mulutnya. Dan ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagimu dan bagiku dan bagimu. Matius bab 17 ayat 27. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, hidup kita juga untuk orang lain. Dan kita hidup di dunia ini tidak sendirian, tetapi hidup bersama juga dalam komunitas. Baik itu kita sebagai gereja di lingkungan, baik itu kita di tengah masyarakat RT RW. Dari peristiwa yang dialami oleh Yesus ini, Yesus hendak mengajarkan juga kepada para murid bahwa kita juga punya kewajiban-kewajiban yang mungkin menurut kita sebenarnya tidak harus kita lakukan, tetapi karena supaya tidak menjadi batu sandungan, Yesus melaksanakan kewajiban itu seperti membayar pajak bait Allah. Dan tentu kemudian Yesus dengan caranya sendiri ya, melakukan sebuah mukjizat, boleh dikatakan, dan dari mulut ikan ada 4 dirham, yang kemudian ke-4 dirham itu cukup untuk membayar pajak bait Allah, Yesus dan Petrus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa dalam hidup bersama kita juga harus dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, supaya kemudian kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Seperti Yesus, menurut saya, Yesus juga kritis, tetapi juga kreatif. Ya, dia berupaya bagaimana melaksanakan kewajiban itu. Nah, sebagai orang beriman di dalam hidup bermasyarakat, dalam beriman kita juga hidup berkomunitas, kita juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita secara sosial, supaya kemudian kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi justru membawa kebaikan bersama. Tuhan memberkati.